Ya, Ibu minta kalian membaca satu bagian dari artikel yang artikel yang menceritakan bagaimana gereja itu bersikap terhadap LGBT. Dan minggu lalu kalau kamu masih ingat, kesimpulan kita adalah betapa memungkinkan sekali gereja itu bisa keliru dan tersesat. Bisa salah, bisa membawa pengertian-pengertian yang ambigu karena besarnya toleransi, termasuk yang bagian ini. Maka pegangan kita bukan sekedar gereja. Kita perlu berpegang kepada kebenaran firman. Betul ya? Minggu lalu kita sudah clear bagian ini. Penting sekali untuk kembali belajar firman. Tidak boleh lebih sering dengar khotbah daripada baca Alkitab. Harus betul-betul paham firman. Bukan cuma tentang pengajaran Kristen. Karena gereja bisa salah tafsir, bisa salah mengerti. Termasuk apa yang terjadi di gereja-gereja di bagian Amerika. Gereja bisa salah, bahkan sampai menikahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini adalah kengerian. Kengerian karena cara pandang tentang pernikahan itu menjadi keliru. Iya. Dan tidak lagi alkitabiah. Mengerikan karena kemudian gereja memberkati. Iya ya. Ini adalah dampak kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya, Ibu tunjukkan dulu bagian ini. Ibu minta kalian untuk baca. Nanti Ibu akan tunjuk siapa yang mau kasih pendapat ya. Oke. Ibu mau minta pendapatnya Prince Kumotoy ya. Prince, are you stay with me? Oke. Prince, apa yang kamu rasakan waktu membaca artikel ini? Bagaimana? Kalau menurut kita tuh yang pernikahan sama jenis boleh itu. Begitu. Itu pikiran ya. Kalau perasaan, Prince? Gimana itu Pak? Kan memang seharusnya kan cowok dengan cewek dan boleh sama cowok-cowok atau dengan cewek. Jadi dan rasa enggak bagaimana gitu loh, lupa dan gitu. Nggak bener ini ya, kayak gitu ya. Iya. Oke. Thank you, Prince. Biasanya perempuan itu lebih ekspresif kalau perasaan, kalau anak laki-laki itu di pikiran. Tadi Prince itu mengemukakan tentang apa yang dia pikirkan. Harusnya tuh nggak boleh begini.
Maka kita akan tanya satu anak perempuan ya. Di sini Ibu mau tanya Celeste. Celeste. Iya ya. Celeste, are you stay with me? Oke, sepertinya not really. Iya, nanti bisa dikonfirmasi ya. Kleina. Silakan, Clay. Apa yang kamu rasakan waktu baca artikel ini? Sebenarnya tanya perasaan biasa sih. Biasa ya? Kalau baca itu. Jujur biasa. Biasa saja ya? Oke. Ada kesedihan tertentu nggak terhadap gereja? Kamu merasa sedih nggak sama lihat gereja bisa ya menabiskan begitu? Oh, kalau di GP gereja sendiri sih begitulah berupa nggak sejalan dengan apa yang seharusnya gereja bikin sih kalau begitu. Oke, thank you Kleina. Oh. Iya. Waktu Ibu baca ini, Ibu membayangkan apa yang dirasakan oleh Rev Markus dan Cosper ini. Bilang begini, seperti ada yang terputus, seperti ada yang tidak beres. Akhirnya bisa melakukan semuanya. Terasa seperti memenuhi apa yang seharusnya dilakukan. Itu benar-benar masuk akal. Semuanya datang bersamaan. Ya, cerita momen di mana dia akhirnya bisa memberkati perkawinan yang sejenis ya di gereja Saint John ini. Dia bilang akhirnya bisa melakukannya begitu. It makes sense. Dan ya ampun, apa yang selama ini kamu lakukan begitu ya sebagai hamba Tuhan, itu mengerikan sekali. Tapi begitulah keluarga itu sedemikian rusak, anak-anak, sedemikian rusak. Bahkan sekarang kita terbiasa melihat orang tua yang kemudian berpisah, kita terbiasa melihat orang tua yang abai terhadap anak-anaknya, kita biasa lihat orang tua yang rasanya nggak banyak dukungan yang dia berikan, karena bahkan di titik ekstrim, laki-laki dan laki-laki itu dinikahkan, apalagi hal-hal yang rasanya sepele. Kita kayaknya terbiasa kalau cerita, malaslah mama bapakku itu nggak perhatian, begitu ya, itu terbiasa sekali untuk kita dengarkan. Karena begitulah keadaan kejatuhan keluarga di dalam dosa. Nah, waktu ke depan, Ibu mau kalian memperhatikan kembali bagian ini. Kira-kira kecenderungan keluargamu saat ini ada di nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7? Mari tulis di kolom chat. Kadang-kadang mungkin ada di 3, kadang-kadang ada di 5, tapi secara umum ada di 1. Pilih yang paling sering saja, yang paling menggambarkan, yang kamu rasakan. Silakan di kolom chat, kamu itu ada di nomor berapa? Kamu merasa keluargamu sedang ada di posisi nomor berapa? 1, 2, 3, sampai 7. Pilih satu saja ya. Tuh. Ayo yang lain yang belum.
banyak yang ada di nomor 1 ya. Ya. Tidak perlu malu ya. Kita perlu mengakui bahwa kita pun adalah keluarga yang berdosa ya. Kalau ibu sekarang sedang berkeluarga tapi belum punya anak ya, maka ibu memikirkan keluarga ibu yang ada di Manado. Rasa-rasanya kami itu ada di nomor 1, tapi ada bagian yang kurang begitu. Ibu bersyukur karena orang tua ibu, bapak dan mama ibu Widi, keluarga yang bergumul untuk berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bahkan kalau lihat di antara gambar ini, tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa menggambarkan bahwa selalu ada di nomor 1. Ya, jadi bahkan kalaupun ibu pilih nomor 1, tidak selalu seperti nomor 1. Ya, ada masanya di mana mama dan bapak ibu akan bertengkar, kemudian mempermasalahkan hal-hal yang rasanya sepele sekali. Ada hal-hal yang ibu rasa tidak benar sedang dihidupi begitu. Perkataan-perkataan yang nggak harusnya dikatakan. Dan ya kalaupun ibu memilih nomor 1, dalam hati yang terdalam ibu akan bilang nomor 1 tuh yang paling sering, tapi nggak selalu seperti itu. Nah, ibu nggak tahu apakah yang memilih nomor 1 itu juga merasakan seperti yang ibu rasakan ya. Juga merasakan ada kecacatan-kecacatan tertentu di dalam keluarga yang nggak ada di dalam gambar ini, nggak bisa diekspresikan. Tapi intinya adalah sesungguhnya ini menggambarkan bahwa semua keluarga sudah berdosa. Dimulai dari keluarga pertama. Siapa keluarga pertama? Keluarga Adam dan Hawa. Dan terus-menerus setiap keluarga, termasuk keluarga kita hari-hari ini. Ya. Maka pertanyaannya adalah, adakah pengharapan bagi orang berdosa dengan keluarga berdosa saat ini? Nah, ini yang akan kita bahas bagian yang terakhir ya di topik tentang dasar keluarga Kristen. Adakah pengharapan di tengah semua keluarga berdosa? Jawabannya adalah ada. Di mana itu? Kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Ibu minta Gisel Polii untuk membaca Kejadian 3 ayat 15. Gisel? Ya, Bu. Silakan dibaca apa yang di layar saja. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perkataan ini dituliskan adalah perkataan Allah kepada keturunan ular itu ya, setelah dia membawa Adam dan Hawa ini tergoda untuk menjadi sama seperti Tuhan Allah. Dan ini yang kalau di kelas Ibu Theo dia bilang proto-evangelium. Ini yang dikenal di dunia teologi sebagai proto-evangelium, Injil yang pertama-tama, Injil yang mula-mula. Injil itu cerita tentang Tuhan Yesus. Maka sesungguhnya keturunan perempuan itu sedang berbicara tentang Kristus itu sendiri. Hah, kok bisa keturunan perempuan tentang Kristus? Ingat baik-baik ketika Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah dunia, dia pinjam rahim perempuan dan dia tidak ambil benih laki-laki. Tidak ada proses fertilisasi di sana. Betul ya? Maka Tuhan Yesus adalah gambaran dari keturunan perempuan. Nah, kita akan bahas ini lebih jauh dari kisah keluarga-keluarga di dalam kitab Kejadian ini ya. Secara ringkas setelah ini kita akan lihat cerita keluarga demi keluarga, kemudian sampailah kepada keturunan perempuan. Nah, Ibu mau tanya sama Hilkia. Hilkia, are you there?
Still with me? Ya, Bu. Ya. Hilkiah, kalau ada permusuhan yang satu itu remukkan tumit, yang satu remukkan kepala, siapa yang menang? Boleh ulang, Bu? Nggak terdapat dengar, Bu. Kalau ada peperangan, kemudian tinju-tinjuan begitu ya, yang satu kena tinju di Ya, Bu. tumit, yang satu kena tinju di kepala, terdengar? Kurang-kurang. Ada, Bu. Ada. Oh iya. Kira-kira yang menang yang mana? Kena tinju tumit apa tinju kepala? Kepala, Bu. Kepala ya. Kalau kepala ini Ya, Bu. kena diremukkan, remuk dia, maka habis sudah. Berarti sebenarnya proto-evangelium ini sedang berbicara tentang nubuatan janji kekalahan keturunan ular. Kapan itu akan digenapi? Kita lihat nanti ya. Pengharapan yang kedua yang diceritakan dari kisah kejatuhan keluarga yang pertama. Shevchenko, are you there? Stay with me. Ya, Bu. Oke. Shevchenko, waktu Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat, kemudian Hawa ambil buah itu makan, kemudian dia kasih sama suaminya, apa yang terjadi? Pertama kali terjadi. Setelah dikasih. Setelah makan buah itu, Yang pertama kali mereka dapat melihat yang baik dan yang jahat. Jahat. Tandanya apa? Mata mereka tandanya nggak bisa tahu kalau mereka telanjang. Ya, good point. Alkitab mencatat setelah Adam makan, maka terbukalah mata mereka. Yang pasti mereka bukan melek ya, bukan tidur ya, tapi terbuka mata mereka. Mata yang mana yang terbuka? Pandangan, cara pandang mereka. Kemudian mereka melihat dengan perspektif yang berbeda daripada ketelanjangan. Sebelum jatuh dalam dosa, mereka sudah kian telanjang, tapi tidak ada rasa malu. Setelah makan, maka terbuka mata mereka dan kemudian ada perspektif yang baru waktu melihat ketelanjangan. Maka standar baik dan jahat itu menjadi seperti apa yang mereka pikirkan. Sudah sadar mereka telanjang, kemudian pergi cari apa? Tumbuhan-tumbuhan untuk tutup badan mereka. Gitu ya. Itu cara bagaimana dosa itu pertama-tama merusak cara pandang diri. Cara kita melihat diri. Dan kita semua malu akan ketelanjangan, bukan? Ya, kalau ada orang yang nggak malu lagi, nggak tahu lagi gimana itu berbicara. Tapi pasti sebagai manusia yang bermoral, kita malu juga akan ketelanjangan. Itu berarti bahwa pada kita pun ada natur berdosa itu. Pada kita pun, cara pandang yang salah itu ada menjadi bagian kita. Dan kemudian setelah itu, mereka mulai saling mempersalahkan. Rusak relasi mereka dengan sesama. Dan pasti rusak relasi mereka dengan Allah. Jadi semua tatanan relasi ketika jatuh ke dalam dosa itu rusak. Termasuk relasi di dalam keluarga. Apa yang terjadi anak-anak? Kemudian Tuhan berinisiatif mengorbankan domba, mengorbankan lembu, mengorbankan hewan. Pertama kali pertumpahan darah terjadi adalah ketika Tuhan mengorbankan hewan untuk membuatkan pakaian bagi manusia. Supaya ditutupi ketelanjangan itu dan manusia itu menjadi tidak malu lagi. Ada yang cover ketelanjangan mereka. Ada yang cover cara pandang mereka yang keliru. Dan itu harus terjadi dengan cara darah hewan itu harus mati.
hewan itu harus dikorbankan. Itu adalah gambaran pengorbanan Kristus nanti di atas kayu salib. Itu adalah pengharapan keluarga berdosa. Jadi di tengah-tengah kebobrokan keluarga ada pengharapan. Siapa pengharapannya? Kristus itu pengharapan. Keturunan perempuan itu pengharapan. Sudah sampai di situ? Kalau ada yang mau tanya, boleh raise hand ya. Ibu senang sekali kalau ada anak-anak yang bertanya. Ya. Sudah sampai di situ, mereka diusir dari Taman Eden, kemudian punya anak, beranak cucu. Ada banyak kalau baca di kitab Kejadian, di keturunan Adam, ya. Mereka punya banyak anak laki-laki dan anak perempuan ya. Tapi anak yang pertama-tama diceritakan setelah kejatuhan adalah dua anak ini, Kain dan Habel. Ya, bagaimana kisah Kain dan Habel ini? Yang paling terkenal adalah persembahan Kain tidak diterima Tuhan dan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Dulu waktu ibu sekolah minggu ngajar sekolah minggu, pernah dengar ada guru sekolah minggu bilang, kenapa persembahan Kain tidak diterima? Oh, karena Kain itu mempersembahkan tidak dengan sepenuh hati, begitu ya. Karena Kain itu mempersembahkan yang buruk-buruk, begitu. Bukan yang terbaik, bukan olahan yang terbaik. Alkitab tidak pernah catat demikian. Alkitab tidak pernah catat demikian ya. Tapi Alkitab mencatat, kalau kamu lihat Alkitabmu, di dalam Ibrani itu dituliskan bahwa persembahan Kain itu diterima, persembahan Habel itu diterima karena Habel memberikan dengan iman. Nah, ini adalah gambaran dari iman kepada Tuhan. Ketika diberikan dengan iman, maka kemudian akan berbau harum kepada Tuhan. Dan akhirnya, anak-anak tahu ya, pasti ceritanya Kain itu membunuh Habel. Nah, kisah tentang Kain dan Habel bukan cuma tentang kisah keluarga Adam dan Hawa saja. Lihat betapa dosa itu merasuk sehingga Kain itu akhirnya membunuh adiknya sendiri. Kain membunuh seperempat dari jumlah umat manusia. Kalau orang waktu itu cuma berampa, maka kalau Kain bunuh satu, tersisa 3, seperempat jumlah umat di dunia Kain sudah bunuh. Oke, dia bunuh satu orang ya. Ini adalah cerita garis keturunan perempuan dan garis keturunan ular. Ya. Cerita di mana kemudian Kain membunuh, seolah-olah meremukkan tumit keturunan perempuan. Karena yang diceritakan punya iman adalah Habel. Matilah Habel. Apakah berhenti? Syukur kepada Allah karena tidak berhenti ceritanya ya. Waktu Habel mati, kemudian lahirlah Set. Ibu mau minta satu orang siswa ya, untuk buka Kejadian pasal 4 ayat 25. Ada yang sudah buka Kejadian 4 ayat 25? Ya, silakan Krisnika boleh bacakan. Thank you. Kejadian 4 ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Thank you. Terima kasih ya. Set itu hadir. Set itu hadir untuk menggantikan Habel. Maka ketika keturunan ular itu berusaha untuk meremukkan tumit keturunan laki-laki, keturunan perempuan, maka tidak berhenti sampai di sana. Tuhan hadirkan Set.
Set inilah kemudian yang melahirkan garis keturunan Nuh nanti ya. Iya. Kalau nanti kamu baca, Nak, Ibu kasih clue ya. Di Kejadian pasal 4, apa yang dibaca Krisnika tadi, sampai Kejadian pasal 5, jadi berbicara tentang keturunan, kita biasanya suka ya. Bu, boleh bertanya? Boleh, silakan. Bu, pada waktu itu berarti perkawinan antara saudara masih ada, diizinkan? Iya. Karena pasti yang Tuhan cipta Adam dan Hawa akan punya banyak anak perempuan supaya bisa menghasilkan garis keturunan. Iya ya. Memang tidak ada ayat yang spesifik yang mengatakan bagian itu, tapi kalau baca, Vincent boleh baca Kejadian 5. Tunggu ya. Sebentar. Kenapa, Bu? Boleh baca Kejadian pasal 5. Ayat 1 sampai 2. Baca sekarang, Bu. Iya, silakan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Oke. Dan kemudian memperanakkan anak laki-laki dan anak perempuan ya. Jadi kemungkinan paling besar adalah anak-anak Adam itu menikah dengan anak-anak Adam dan Hawa yang lain. Kemungkinan paling besar. Tapi kalau jawaban spesifiknya, nanti kalau ketemu Tuhan Yesus, satu hal yang mau Ibu tanya, pertanyaan pertama itu dia. Gitu ya. Terima kasih ya, Vincent. Nah, Ibu lanjut ke scanning, buka Alkitabmu di dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6, bukan Kejadian pasal 6, sorry. Kejadian pasal 4. Ya, Kejadian pasal 4, Kain bersetubuh dengan istrinya, mengandunglah perempuan itu, lalu lahirlah Henok. Ya. Ayat 18, bagi Henok lahirlah Irad. Irad memperanakkan Mehuyael, Mehuyael memperanakkan Metusael, Metusael memperanakkan Lamek. Lamek memperanakkan Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain namanya Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Jadi mulai bikin rumah begitu, mulai bikin kemah. Kemudian nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Mulai muncul seni di sana. Kemudian ayat 22, Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Mulai ada teknologi di sana, mulai ada perkembangan, mulai ada peradaban di sana, mulai dikenal seni, mulai dikenal tembaga dan besi. Itu adalah peradaban perkembangan kehidupan ya, karena mulai dikenal teknologi-teknologi sederhana yang akhirnya sampai hari ini begitu. Jadi keturunan Kain itu diceritakan punya banyak perkembangan, diceritakan memajukan peradaban manusia. Tapi bandingkan dengan keturunan Set. Keturunan Set, lihat di Kejadian pasal 5, ayat 6, setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Iya ya. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos. Baru kita lompat lagi, baca di
ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ya, ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya. Ada perbedaan yang kontras ya antara perbandingan keturunan Kain dan Set. Keturunan Kain itu digambarkan keturunan yang maju, yang cerdas, yang beradab, yang punya ambil-andil besar terhadap perkembangan peradaban. Sementara keturunan Set dikontraskan dengan apa? Keturunan Set itu orang mulai sebut nama Allah, orang yang berkenan di hati Allah. Ini adalah garis keturunan perempuan dan garis keturunan ular. Tuhan jaga garis keturunan itu. Kemudian ada satu cerita di Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 di situ ada kejahatan manusia, ya. Diceritakan betapa bobroknya kemudian kehidupan manusia itu. Semakin maju, semakin canggih, keturunan Kain itu bikin teknologi waktu itu, zaman itu, versi itu semakin canggih, maka kemudian semakin banyak kejahatan. Tetapi Tuhan pilih satu keluarga. Siapa yang tahu ini keluarga siapa? Ada yang tahu? Iya, thank you, Celes. Ini keluarga Nuh. Di antara keluarga-keluarga yang rusak, Tuhan pilih keluarga Nuh. Untuk apa? Untuk dikhususkan, dikuduskan, diselamatkan daripada guncangan air bah. Iya. Cerita sekolah minggu sudah banyak menceritakan bagian ini ya. Ibu tidak ceritakan lagi. Secara singkat Ibu ceritakan bagaimana kemudian Nuh dan keluarganya dipanggil untuk boleh diselamatkan dengan cara masuk di dalam air, masuk di dalam bahtera, dan kemudian air hujan itu turun dari atas, turun ke bawah, dari bawah menyembur ke atas, kemudian habis lenyap semua garis keturunan ular ini ya. Garis keturunan perempuan juga yang tidak taat kepada Tuhan habis lenyap. Tuhan sisakan cuma keluarga Nuh. Maka kembali lagi seperti sedia kala. Keturunan Adam dan Hawa, pertama kali belum ada siapa-siapa. Kemudian sekarang di fase yang kedua, ada keluarga Nuh. Tidak ada lagi keluarga yang lain. Cuma keluarga Nuh di sana. Nah, Ibu mau tanya, ini cek kepada Nandin. Nandin, are you stay with me? Okay. Brisela, are you stay with me? Oke, tidak ada jawaban ya. Nanti boleh dikonfirmasi ya. Oh iya, thank you. Kemudian Ibu mau ke Jonathan Lumintang. Jonathan, are you stay with me? Oke, tidak ada jawaban. Nanti Ibu pergi ke Trilia. Trilia, are you stay with me? Ada, Bu. Oke. Siapa kata ini Trilia ya? So banyak sekali. Oh iya, Trilia. Trilia, dari cerita sekolah minggu yang kamu dengarkan tentang kisah keluarga Nuh, Trilia jawab ya. Apakah Nuh sampai akhir hidupnya hidup berkenan kepada Allah? Kalau menurut saya, iya. Ya. Adakah kisah yang kamu tahu menceritakan tentang kebobrokan kisah Nuh? apa, Bu? Adakah cerita tentang keluarga Nuh yang sedang menceritakan tentang kebobrokannya Nuh? Nggak tahu.
Nggak tahu ya? Oke. Dengan Nggak pernah dengar ya? Maka mari kita lihat scanning, buka Kejadian. Kejadian pasal 9. Kejadian pasal 9. Sudah? Ayatnya yang ke 20 dan 21. Ibu minta Trilia, masih Trilia untuk bacakan Kejadian 9 ayat 20 sampai 21. Kejadian 9 ayat berapa, Bu? 20 sampai 21. baca Bu. Ya. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula ia membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Oke. Ada satu kisah yang menceritakan, tidak secara spesifik, tapi ada kisah yang menceritakan tentang bagaimana sesungguhnya Nuh itu punya cacat dan celah juga. Dia pernah minum anggur sampai mabuk. Iya ya, dan kita tahu bersama bahwa kemabukan itu menghilangkan kesadaran kan ya. Dan itu hal yang tidak terpuji sesungguhnya. Tetapi begitulah penggambaran anak-anak bahwa keluarga berdosa. Sebaik-baiknya keluarga Nuh, dia tetap adalah keluarga berdosa. Dan syukur kepada Tuhan, karena sekalipun Nuh keluarga berdosa, Tuhan berbelas kasih kepada keluarga Nuh. Ingat, Nuh itu garis keturunan perempuan. Ibu ulangi sekali lagi. Sebaik-baiknya keluarga Nuh, Nuh tetap adalah keluarga berdosa. Sekalipun Nuh adalah keluarga berdosa, Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Sehingga ada pengharapan bagi keluarga Nuh. Apa pengharapannya? Membawa Nuh kepada keselamatan. Sudah sampai sini. Kalau ada yang mau tanya, kayak Vincent tadi, boleh raise hand ya. Ibu, kita boleh tanya ulang. Silakan. Cara Nuh meyakinkan DP keluarga untuk ikut ke dia gimana? Cara Nuh meyakinkan supaya keluarganya ikut dia. Ikut dia bangun bahtera maksudnya ya? Iya, Bu. Kan paling Nuh berpikir nak mungkin lah atau apa. Pertanyaan Vincent itu pasti muncul waktu baca-baca kisah bahtera ya. Waktu Tuhan panggil Nuh untuk bikin bahtera, tidak diceritakan secara spesifik bagaimana Nuh meyakinkan keluarganya bahwa betul-betul pembuatan bahtera ini akan efektif dan tepat seperti yang dikatakan oleh Allah akan menyelamatkan mereka, tidak dicatat. Tapi yang ibu imajinasikan adalah itulah keindahan daripada keluarga yang dipimpin oleh Tuhan. Kayaknya beliau mengalami gangguannya. Itulah keindahan keluarga yang yang dipimpin oleh Tuhan. Nggak mudah pasti, bahkan tidak ada satupun orang yang mau percaya kepada Nuh, kan ya. Tetapi yang pasti Tuhan menggerakkan keluarga ini untuk sama-sama masuk ke dalam bahtera dengan cara yang kita tidak mengerti karena Alkitab tidak banyak catat. Vincent ini imajinatif sekali ya, mencoba untuk membayangkan gimana ya meyakinkan. Kayaknya kalau aku di zaman itu nggak mau aku ikut papaku begitu ya. Tapi dengan cara yang sulit diimajinasikan, ibu percaya, mengimani saja bahwa hari itu Nuh dipimpin oleh Tuhan sehingga mulut bibirnya berusaha untuk meyakinkan keluarganya
Dan Nuh itu tidak berjalan sendiri, tidak berbicara sendiri terhadap keluarganya, dan keluarganya itu dipimpin oleh Tuhan. Sehingga mereka bisa mengerti, bisa menerima, dan satu keluarga itu diselamatkan. Itu kali ya. Semoga menjawab ya, Vincent ya. Ya, Cynthia mau bertanya? Ibu, ini kok agak sedikit bagaimana? Cuma terpikir lah. Tuh Sem, Ham, dan Yafet nupe anak dengan siapa? Nuh. Gimana? Sem, Ham, dan Yafet Terus itu? Yafet itu nupe anak tuh orang. Itu DP anak dengan siapa? Karena ada istri Nuh. Hah? Ada istri Nuh kan? Ada tuh mertano gitu tahun. Iya. Boleh baca di keturunan Adam ya. Ya. Keturunan Adam, Kejadian 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Berarti ada istrinya Nuh ya. Istrinya Nuh ikut nggak di dalam bahtera? Ayo, siapa yang tahu?